Ashoka pergilah dulu, Dharma meminta Ashoka untuk meninggalkan mereka berdua. Awalnya Ashoka tidak mau bahkan menantang Acaraya namun akhirnya Ashoka menurut perintah ibunya dan meninggalkan mereka berdua. Mengapa kamu ke sini? Bagaimana kamu bisa mendapatkan cincin kerajaan ini? Ujar Chanakya sambil menunjukkan cincin yang diambilnya dari Ashoka tadi. Maharaja selalu memberikan uang dan makanan untuk rakyatnya tapi tidak memberikan perhiasan yang sangat pribadi seperti ini. Hanya keluarga kerajaan Magadha yang mempunyai hak memilikinya dan Sampora, Maharaja, juga tahu itu jadi mengapa dia memberikannya untuk kamu. Dharma panik mendengar ucapan Acaraya, aku tidak tahu mengapa dia memberikan padaku. Jadi bagaimana aku bisa menjawab pertanyaanmu? Jawaban kamu akan berimbas pada masa depan Magadha, seperti dulu ketika aku bertemu dengan Chandragupta ketika dia masih muda. Dia selalu menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Sampora. Aku tahu bahwa dia masa depan Magadha dan sekarang ketika aku melihat anakmu aku merasakan hal yang sama. Ini bukan kebetulan dengan kamu memiliki cincin ini. Anakmu mempunyai semua kualitas seorang Sampora. Kekuatan yang sama, kepintaran yang sama yang dimiliki oleh seorang Sampora. Aku ke sini untuk menemukan Sampora untuk Magadha, ujar Chanakya dengan sikap yang tegas, pergilah dari sini. Kebenaran tidak akan berubah, masa depan Magadha. Kesuksesan Magadha terletak pada takdirnya Ashoka. Dharma terperangah, ini bukan takdir Ashoka tapi kejahatan untuk kehidupan anakku dan aku akan melakukan apa saja untuk melindungi anakku dari semua ini. Kehidupan Ashoka akan lebih damai dan sejahtera, dia akan menjadi seorang Brahma. Jika kamu tetap bertahan di sini untuk beberapa menit saja maka aku berpikir bahwa kamu telah melewati batas. Dharma tetap bersikeras dengan pendiriannya, Maharaja Bindusara saat ini sedang dalam keadaan kritis. Dia sedang bertarung antara hidup dan mati. Dharma menangis, Magadha akan hancur bila kami tidak mengambil keputusan, lebih baik pergilah dari sini. Dharma langsung mengatupkan kedua tangannya di depan dada memohon Acaraya untuk pergi. Acaraya pun tahu diri, dia pun mengatupkan kedua tangannya kemudian meninggalkan Dharma. Sepeninggal Acari Chanakya, Dharma menangis dan berkata, aku harus pergi dari sini dengan anakku sehingga masa lalu tidak akan mengikuti anakku. Sementara itu Acaraya Chanakya menemui muridnya, Radagupta yang menunggunya dari tadi. Sekarang waktunya kita bertemu dengan Maharaja Bindusara setelah 14 tahun lamanya, ujar Acaraya ke muridnya itu. Ashoka menemui ibunya, Ashoka, kenapa kamu membawa cincin ini bersamamu? Tanya Dharma dengan kesal, apa pentingnya cincin itu, Bu? Acaraya datang ke sini karena cincin ini. Dan ibu marah padaku juga karena cincin ini. Dharma tidak menjawab pertanyaan anaknya namun langsung menggeret lengan Ashoka, kita harus pergi dari sini. Ashoka, Dharma mengajaknya memasuki rumah, kita harus pergi jauh dari sini. Ashoka merasa heran dengan ibunya, kenapa kita harus lari dari sini, Bu? Apakah cincin ini ada hubungannya dengan seseorang yang bertanggung jawab untuk kesedihan kita? Ibu akan menceritakannya suatu saat nanti, ujar Dharma sambil mengambil baju-bajunya. Ashoka kesal, aku ini sudah berumur 14 tahun. Kapan waktu yang tepat untukku? Apakah karena orang itu sehingga kita harus terus menjauhinya? Kenapa kamu keras kepala sekali? Dharma mulai kesal dengan anaknya, aku menanyakan hakku. Siapa ayahku? Ibu. Aku tidak akan pergi dari sini, kamu ingin dibunuh. Ashoka terperangah, siapa yang akan membunuhku? Ashoka kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu tidak tahu apa-apa, kekuatan ini tidak ada artinya. Kamu harus ikut dengan ibu kemanapun ibu pergi. Ashoka meninggalkan ibunya dengan raut muka kesal. Acaraya Chanakya dan Radagupta memasuki istana setelah 14 tahun lamanya pergi meninggalkan istana. Saat itu prajurit menghentikannya di pintu gerbang. Kebetulan pada saat itu Hurasan menghampirinya dan berkata, kamu datang sebelum waktunya. Aku tidak akan membiarkan kamu bertemu dengan Maharaja Bindusara. Pergilah dari sini Chanakya. Prajurit yang mendengar bahwa yang datang adalah Chanakya langsung mempersilahkan masuk. Oh, maaf, kamu adalah Chanakya, kamu tidak mendengarkan perintahku. Hurasan mulai marah pada prajurit yang berjaga itu, saya adalah prajurit Magadha dan Magadha mendapatkan Sampora yang pertama kali karena peran Chanakya jadi saya tidak dapat menghentikan langkahnya. Acaraya hanya tersenyum dan memasuki istana. Helena menemui Justin, Justin, kamu bodoh. Mengapa kamu tidak membunuh Bindusara di medan perang? Di sana ada Hurasan. Ibu, aku tidak bisa berbuat banyak, dan lagi Pangeran Susima sekarang sudah berusia 16 tahun. Meskipun Bindusara meninggal, Susima akan mengambil tahtanya. Helena geram, pecundang tidak akan pernah menang tapi kamu harus berperan seperti seorang pemenang. Itu hanya kata-kata saja, tapi memang tidak mudah untuk mengalahkan Magadha.
kita telah berusaha beberapa kali untuk membunuh Bindusara tapi kita tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa. Khurasan selalu melindungi Bindusara. Ibu, Helena menunjukkan sebuah botol berisi cairan racun yang berwarna hijau ke Justin. Meskipun aku tidak melahirkan Bindusara tapi aku bisa memberikan kematian untuknya, ujar Helena dengan senyum sumringah. Acaraya menemui Bindusara di kamarnya. Bindusara sedang terbaring lemah tidak sadarkan diri. Maharaja, aku telah menemukan masa depan Magadha, secepat mungkin mereka akan segera datang ke sini. Sementara itu, para prajurit Magadha mendatangi rumah Dharma. Acaharaya telah memerintahkan pada kami untuk menangkap Ashoka karena Ashoka telah berbuat nakal. Tidak, kamu tidak bisa membawanya. Para prajurit menggeret lengan Ashoka secara paksa, sementara Dharma berusaha mempertahankan anaknya itu, maka tak ayal tarik-menarik pun terjadi memperebutkan Ashoka. Ibu, Ashoka, namun para prajurit berhasil membawa Ashoka pergi, meninggalkan Dharma sendirian. Di dalam istana Magadha, Acaraya masih berbisik pada Bindusara, Maharaja, maafkan aku tidak bisa menemukan cara lain untuk membawa Dharma ke Isni maka aku harus menahan Ashoka, mereka tidak bisa lari dari takdir mereka sendiri. Di dalam hutan, dalam perjalanan ke istana Magadha, para prajurit berhasil membawa Ashoka, saat itu Ashoka ditaruh dalam sebuah sangkar yang terbuat dari kayu, akhirnya kita bisa membawa anak ini, ujar salah seorang prajurit. Namun tak lama kemudian para prajurit membawa kurungan yang kosong ke istana, dia memang pintar, dengan cepat dia bisa melarikan diri, bagaimana caranya? Tanya Acaraya, kemudian prajurit menceritakan bagaimana Ashoka memperdaya mereka, kami telah menangkapnya, ujar prajurit. Namun di tengah perjalanan Ashoka mengelabui para prajurit begitu dirinya melihat teman-temannya berada di atas pohon, kalian itu orang yang sangat kuat, kalian telah bertarung demi Sampora, tapi sayangnya yang mendapat hadiah adalah Sampora. Coba pikirkan kalian menangkap aku tapi siapa yang dapat hadiah? Acaraya kan? Ashoka mencoba menghasut para prajurit, dia juga telah mengambil cincin dariku di mana seharusnya kalianlah yang mendapatkannya. Ini tidak adil. Aku telah menemukan sebuah harta karun, dan telah mengumpulkannya di suatu tempat tapi kalian telah menangkap aku. Aku akan menunjukkan pada kalian jalan menuju ke harta karun itu. Ashoka berusaha memperdaya para prajurit, tidak usah percaya dengan ucapannya. Lanjutkan perjalanan saja, tiba-tiba jalan yang akan mereka lalui tertutup oleh pohon-pohon yang tumbang. Mereka akhirnya memutuskan untuk melewati jalur di mana ada harta karunnya itu ada di sini. Biarkan aku keluar dan melihatnya untuk yang terakhir kali, prajurit itu menuruti keinginan Ashoka. Ashoka mengatakan bahwa ada harta karun terpendam di depan mereka. Dengan dibantu oleh teman-teman Ashoka, para prajurit merasa yakin kalau benar ada harta karun di depan mereka yang ternyata adalah jebakan Ashoka dan teman-temannya. Ashoka berkata, apa yang terjadi pada kalian? Ashoka dan teman-temannya memperdaya mereka, katakan pada Acaraya, kalau dia tidak bisa menangkap kekuatan angin. Acaraya tersenyum senang mendengar cerita dari para prajurit dan berkata, ya, aku memang tidak bisa menghentikan kekuatan angin akan tetapi aku bisa memberikan arah pada kekuatan angin, lagu OST. Ashoka terdengar, Ashoka berlari sekuat tenaga dan kembali ke rumah namun dia tidak menemukan ibunya di rumah, ibu. Ashoka mencari ibunya, Ashoka langsung mengira bahwa Acaraya telah menculik ibunya, Acaraya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi aku akan menemukan ibuku. Dharma ibu Ashoka mendatangi istana, prajurit yang berjaga di sana menghentikan langkahnya, tolong katakan pada Acaraya kalau aku ingin bertemu dengannya. Dharma teringat ketika Maharaja Bindusara mengatakan padanya bahwa dia akan menjadikannya sebagai ratu dan tempatnya adalah di sampingnya di istana. Bagaimana ketika Maharaja Bindusara berjanji akan kembali padanya, Dharma juga teringat ketika ayahnya tewas dibunuh oleh Khurasan, Maharaja Bindusara memintaku untuk membunuhmu. Ujar Khurasan, ingatan itu pun memudar ketika Radagup, murid Acaraya, menemuinya, biarkan dia masuk. Dharma segera diantar menemui Acaraya, siapa kamu? Acaraya tidak mengenali Dharma yang saat itu menutupi wajahnya, aku adalah Subhadrangi, di mana anakku? Ujar Dharma sambil membuka dupatanya tanpa berkata-kata. Acaraya yang saat itu sedang berada di kamar Maharaja Bindusara menggeserkan tubuhnya, sehingga Dharma bisa melihat Maharaja Bindusara yang sedang terbaring sakit di tempat tidurnya tidak sadarkan diri. Dharma terkejut melihatnya. Dharma teringat kenangan indah bersama Maharaja. Dharma mendekati suaminya dan menyentuh dahi sang raja. Rupanya badan Raja Bindusara demam, kami telah memberikannya obat, ujar sang tabib yang menemani sang raja, tapi obat itu tidak akan bekerja. Kita harus melakukan sesuatu, kalau tidak semua racun akan menyebar di seluruh tubuhnya, ujar Dharma panik.
aku percaya dengan Dharma. Kamu pergi saja dari sini. Acaraya menyuruh tabib itu pergi. Dharma, aku tahu kamu sangat mencintai Maharaja Bindusara. Sekarang dia dalam keadaan sekarat tapi kamu tidak meninggalkannya. Aku datang ke sini hanya untuk anakku. 14 tahun yang lalu beliau berjanji akan kembali padaku tapi kemudian beliau mengirimkan seseorang untuk membunuh aku dan anakku. Dharma sedih, itu tidak benar, Dharma. Aku datang ke sini hanya untuk anakku. Tiba-tiba Maharaja Bindusara meracau memanggil nama Dharma dalam keadaan tidak sadar. Dharma terkejut. Dirimu selama kurang lebih 14 tahun tapi dalam keadaan kritis dia tetap memanggil namamu. Lihatlah cintanya padamu. Apakah kamu kira dia akan membunuh kamu dan anakmu? Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya? Dharma, Acaraya memberikan penjelasan ke Dharma. Ini tidak mungkin. Dharma menolak penjelasan Acaraya, kita harus menyelamatkan dia demi Magadha. Baiklah. Tapi aku mempunyai sebuah syarat, jika sampai aku tidak bertemu dengan Ashoka dalam keadaan selamat, aku tidak akan mengobatinya, kamu tidak usah khawatir tentang Ashoka, dia baik-baik saja. Dharma menatap Maharaja Bindusara. Sementara itu Helena, ibu tiri Maharaja Bindusara, datang ke istana dengan tandu didampingi oleh pelayan dan prajuritnya. Saat itu Helena hendak menemui Maharaja Bindusara tapi para prajuritnya menghentikannya. Kami tidak akan membiarkan siapapun masuk ke dalam istana Maharaja Bindusara, ujar salah seorang prajurit, beraninya kamu menghentikan aku. Ibu Ratu Helena marah pada prajurit itu, kami hanya menuruti perintah. Yang mulia Ratu, siapa yang telah berani memerintah aku? Tepat pada saat itu Acaraya Canakya datang ke sana dan berkata, aku yang telah mengambil keputusan ini untuk kebaikan Sampora, Maharaja, sehingga dia bisa segera sembuh. Keputusan ini juga diambil untuk kebaikan kerajaan Magadha. Apakah kamu ingin Maharaja Bindusara sembuh? Ujar Canakya, aku adalah ibunya, itulah mengapa aku meminta pada Anda. Helena terlihat kesal kemudian meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, Ashoka tampak memasuki istana kerajaan Magadha. Para prajurit menghentikannya, ibuku ada di dalam. Canakya telah menculik ibuku untuk mendapatkan aku. Katakan padanya bahwa Ashoka telah datang. Ujar Ashoka lantang, saat ini Maharaja sedang sakit. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk, dia seharusnya memikirkan hal itu terlebih dahulu sebelum memprovokasi aku. Tiba-tiba prajurit itu mendorong Ashoka agar pergi menjauh dari sana namun. Tak lama kemudian Ashoka melihat ada sebuah gerobak yang akan masuk ke istana, ada banyak bahan makanan di gerobak tersebut yang akan diberikan pada para prajurit. Ashoka langsung bersembunyi di bawah gerobak tersebut, gerobak itu pun masuk ke dalam istana. Ketika orang-orang sibuk mengeluarkan bahan-bahan makanan, Ashoka menyelinap keluar namun sayangnya ada seorang prajurit yang melihatnya. Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa kamu yang berani-beraninya menentang prajurit Magadha? Ujar prajurit. Ashoka langsung melompat dan berlari menjauhi mereka. Dengan sigap Ashoka mampu menghadapi para prajurit tersebut, berlari dengan kecepatan tinggi. Melempar semua barang-barang ke arah para prajurit berusaha untuk menangkap Ashoka. Ashoka menemui para biksu yang sedang berdoa. Sambil menyambar sebuah syal Ashoka ikut-ikutan berdoa namun tak lama kemudian. Prajurit bisa mengenalinya, ketika hendak lari tanpa sengaja syalnya terkena api, Ashoka langsung membakar tempat tersebut dan berlari menjauh dari sana. Acaraya yang mendengar ada keributan di luar berkata pada Dharma, dia telah datang, masa depan kerajaan, kamu harus melindungi Maharaja dan anakmu juga, aku berjanji untuk menjauhkan semua ini darinya, aku tidak bisa terima ini, aku akan pergi. Ketika Dharma hendak pergi, Acaraya berkata, anakmu dalam perlindunganku. Sementara itu Justin sedang ngobrol dengan gurunya, guru, Acaraya telah kembali, ini tidak baik untuk kita, kamu harus memikirkan sesuatu. Nikator telah mengirimkan sebuah surat untuk langkah berikutnya, Justin segera membacanya, bagaimana kita akan melakukan ini semua. Buatlah menjadi mungkin. Serang Bindusara kemudian Nikator akan menyerang Patliputar, ibu kota Magadha. Ujar Helena, kita akan membunuh anak-anak Bindusara kemudian Justin yang akan menjadi Maharaja, lalu bagaimana dengan Acaraya? Guru ikut menimpali pembicaraan mereka, Helena tersenyum sinis, besok akan menjadi hari terakhirnya. Sementara itu Ashoka masih berlari menghindari para prajurit yang berusaha untuk menangkapnya, Magadha saat ini sedang sangat lemah dan hal ini bisa terlihat dari cara Ashoka yang bisa menghindari begitu banyaknya prajurit dengan mudah, ujar Acaraya. Ashoka akhirnya berhasil masuk ke dalam istana. Ketika mau masuk dilihatnya banyak prajurit yang berbaris di sana. Pada saat itu ada sebuah nampan yang berisi teko air dan gelas di sebelahnya. Ashoka membawa teko tersebut dan berkata pada prajurit, aku membawa air untuk Acaraya. Prajurit itu pun mengizinkan untuk masuk ke dalam.